Swastiastu, perkenalkan nama saya Catherine Veronica Tarigan dengan NIM 019. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh penerapan rancangan butir sangkar Latin atau sering disingkat dengan RBSL. Nah, contoh yang saya berikan yaitu uji kecernaan serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen dalam ransum lengkap berbasis hijauan dan pucuk tebu. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh penerapan rancangan butir sangkar Latin atau sering disingkat dengan RBSL. Nah, contoh yang saya buat yaitu uji kecernaan serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen dalam ransum lengkap berbasis hijauan dan pucuk tebu. Nah, di sini peneliti ingin menguji kecernaan pada pemberian pakan domba persilangan atau berbaris periangan berupa sapi dapat meningkatkan protein dengan menggunakan pucuk tebu sebagai basis komponen hijauan dalam ransum lengkap. Peneliti juga bertujuan untuk mendapatkan informasi tingkat kebutuhan protein yang paling minimal harus dipenuhi dalam ransum, tetapi nilai kecernaan serat kasar dan BETN-nya paling maksimal dan melakukan pemberian ransum lengkap berbasis pucuk tebu pada tingkat protein 12%, 13%, 14%, dan 15%. Nah, di sini juga saya sudah membuat varietas yaitu ada A, B, C, D dan yang berkaitan. Untuk menganalisis ANOVA-nya, pertama-tama kita akan menjumlahkan dari baris dan kolom, yaitu dengan rumus sama dengan sum, yaitu jumlah dari perlakuan 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga dengan pada periode 2, 3, 4, tapi untuk mempersingkat kita langsung bisa menarik ke bawah seperti ini. Begitu juga dengan jumlah pada kolom, itu sama dengan sum dan kita juga melakukan yang seperti pada baris. Nah, jika sudah mendapat hasilnya, sekarang kita akan mencari hasil yang dalam kotak ini, yaitu hasilnya itu sama saja jumlah dari baris ini dan kolom, yaitu sama dengan sum kita drag dengan. Nah, jumlahnya sama seperti ini, jumlah ini dan jumlah ini, hasilnya akan tetap 578,54. Saya misalkan sum kita drag dan enter. Nah, hasilnya akan tetap sama, tapi ini akan saya hapus karena hanya diperlukan satu saja. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan untuk masing-masing perlakuan. Untuk jumlahnya, berarti kita akan menjumlahkan sesuai dengan varietasnya A. Contohnya seperti sama dengan, berarti A terdapat pada kolom kedua. Kolom pertama, baris kedua, ditambah A pada kolom kedua, baris pertama, ditambah A kolom ketiga, baris kedua, ditambah A kolom keempat, baris kedua, dan sama dengan. Begitu juga dengan pada perlakuan B, C, dan D. Pada perlakuan B yaitu dengan kolom pertama baris keempat tambah kolom kedua baris kedua tambah kolom ketiga baris keempat
tambah kolom keempat baris pertama. Untuk yang C sama dengan kolom pertama baris pertama ditambah kolom kedua baris keempat ditambah ketiga baris pertama ditambah ini salah ditambah kolom keempat baris keempat. Untuk yang D sama dengan kolom pertama baris ketiga ditambah kolom kedua baris ketiga ditambah kolom ketiga baris ketiga ditambah kolom keempat baris ketiga sama dengan. Nah, setelah itu kita akan mencari rata-rata yang akan dilakukan uji beda, yaitu jumlah sama dengan jumlah tersebut bagi 4 karena terdapat 4 perlakuan. Sama dengan kita sudah mendapat hasil tersebut. Nah, untuk mencari apa, yaitu kuadrat dari hasil jumlah baris dan kolom atau kolom dibagi 4 karena terdapat 4 perlakuan dan diakarkan. Itu sama dengan kita sudah mendapat hasilnya itu 2019,2832. Nah, setelah mendapatkan hasil dari FK, kita akan melengkapi sumber keragaman tabel sumber keragaman yang sudah kita rancang seperti ini. Pertama, kita akan menjumlahkan total, yaitu 4 kali 4 karena unsur sangkar Latin itu 4 kali 4 dikurangi 1 sama dengan 4 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan hasilnya yaitu 15. Sekarang kita akan mencari DB per baris sama dengan total dikurangi 1 demikian juga dengan pada kolom sama dengan kalau kolom kita menggunakan kolom 1, hasilnya juga 3. Pada perlakuan kita menggunakan pada perlakuan ini sama dengan kurangi 1 hasilnya 3. Untuk pada galat itu kita akan mengurangkan dari total dikurangi baris, kolom, dan perlakuan sama dengan total dikurang baris dikurang kolom dikurang perlakuan dan sama dengan. Nah, jadi kita dapat hasilnya 6. Setelah mendapatkan hasil dari DB, sekarang kita akan mencari hasil dari JK, yaitu sama dengan sum square total dari jumlah baris per kuota dikurang PK. Nah, setelah itu untuk mencari kolom sum square jumlah pada kolom per kuota kurang untuk mencari perlakuan itu sama dengan sum square
Untuk mencari jumlah dari galat itu pertama kita harus mencari total dari jika itu 9 sama 10. Jadi kita ambil total semua data dikurang FK. Nah, setelah itu untuk mencari hasil dari galet, kita akan kurang total dikurang baris, kolom, dan perlakuan. Dengan total dikurang baris dikurang kolom dikurang perlakuan. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari JK. Setelah mendapatkan hasil JK, kita akan mencari KT atau kuadrat tengah. Itu sama dengan jumlah dari JK per DB pada baris tekan F4 tar. Nah, kita juga bisa menerap agar ini cepat. Sekarang kita sudah mendapat hasil dari kuadrat tengah. Kemudian kita akan mencari dari F-hitung. F-hitung itu merupakan kuadrat tengah dari masing-masing sumber keragaman dibagi dengan KT galat. Itu sama dengan KT galat tekan F4 dan tar. Setelah itu kita dapat menerap. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil dari F-hitung. Nah, untuk mencari F tabel kita memakai rumus sama dengan F inverse. Probability itu 0,05 DB baris DB galat tutup kurung F4 tar. Kita akan drag. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya 4,75706263. Tapi nanti kita bebas mau memakai berapa di belakang koma. Nah, kita sudah mendapat kelengkapan dari sumber keragaman dan derajat bebas sampai dengan tabel. Apakah perlakuan itu berpengaruh nyata atau tidak? Itu kita juga bisa melakukan ada uji 1%. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai F-hitung. F-hitung apakah dari F-hitung daripada baris itu lebih kecil daripada F-tab 5%, maka hasilnya akan menjadi NS. Nah, jika tidak, ya jika hasilnya lebih besar, maka hasilnya akan menjadi tanda bintang. Seperti pada rumus sama dengan if ini berarti K 16 berarti hasilnya NS. Nah, hasilnya juga sama. Berarti kita telah menyelesaikan tabel dari sumber keberagaman dari DB sampai F tabel 5%. Nah, setelah itu kita akan memasuki uji lanjut BNJ. Pertama, kita akan memindahkan perlakuan dan jumlahnya. Itu kita copy. Dan kita pindahkan. Begitu juga dengan rata.
copy, dan paste. Nah, setelah itu kita akan mengurutkan perlakuan dan rata menjadi dari terbesar menjadi terkecil. Yaitu kita drag, kita blok data, kemudian sort, kita pilih linear rata, values, dan drag. Ini jangan lupa untuk dicentang juga. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat dari terbesar menjadi terkecil yaitu D, C, A, dan B. Nah, setelah itu kita akan mencari rata antara perlakuan dan rata tersebut. Itu sama dengan D F4 dikurangi C. Nah, ini merupakan beda rata antara D dengan C. Kita drag saja. Nah, ini juga merupakan beda rata antara C dengan A, dan ini merupakan beda rata antara A dengan B. Nah, setelah mendapatkan beda rata dari D dan C, di sini kita akan mencari beda rata antara C dengan A. Dengan C 4 dikurangi dengan A. Enter. Nah, dapat hasilnya 2,2775. Kita drag juga. Nah, selanjutnya kita akan mencari beda rata antara A dengan B. Sama dengan 4 dikurangi dengan B. Enter. Nah, kita telah mendapat beda rata antara D dengan C, C dengan A, dan A dengan B. Nah, setelah mendapatkan beda rata tersebut, sekarang kita akan mencari nilai dari B yang dari tabel sudah kita peroleh, yaitu 4,9. Nah, untuk mencari SY, kita akan menggunakan rumus sama dengan nilai 4,9 dikali SQ nilai dari KT galat. Nah, KT galat per jumlah perlakuan, berarti per 4. Nah, nilai SY yang kita dapat yaitu 54,78479. Nah, setelah mendapatkan nilai dari SY, ini akan kita gunakan sebagai pembanding antara nilai tersebut dengan rumus sama dengan if jika hasilnya seperti ini, berarti seperti yang ini juga tadi, jika hasilnya tanda kali atau bintang itu berarti menyatakan lebih besar. Jika NS seperti ini, maka dikatakan lebih kecil. Kita drag saja. Nah, begitu juga dengan di sini, kita copy saja. Dan kita drag. Nah, sudah. Ini juga kita copy. Setelah itu, kita akan mencari notasi. Nah, untuk mencari notasi, yaitu kita akan mengurutkan seperti yang sudah dijelaskan, yaitu ada yang terbesar dan kecil, dan terkecil dan terbesar. Dan menurut hasil dari notasi saya, yaitu A, dan hanya A semua, dan tidak ada B. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga
Ini dapat bermanfaat dan dapat juga dilakukan pada tugas-tugas selanjutnya. Nah, kesimpulan dari penelitian itu yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pemberian ransum berbasis pucuk tebu dengan tingkat kenaikan kandungan protein kasar 12%, 13%, 14%, dan 15% tidak nyata seiring dengan peningkatan kecernaan serat kasar dan biaya dalam ransum domba persilangan atau berbagai periangan lepas sapi. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.